Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat baik jasmani atau rohani sehingga kita dapat kumpul di ruangan ini dalam rangka acara Desiminasi Budaya Positif Modul 1.4 Calon Guru Penggerak Angkatan 10. Salawat teriring salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ike Maria Sari SPD MM, yang saya hormati Waka Kurikulum, Ibu Suhartini SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 1 Gunung Labuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Lampung, dan Mars SMK. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, saya harap untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kumpul sang bumi ruajurai, serentak membangun negeri. Bhinneka Tunggal Ika semboyannya, Pancasila menjadi dasarnya. Satukan tekad semangat membaca, usaha karya nyata. Dirimu Lampungku, banggamu hatiku, membangun Lampung tercinta. Ramaikan barisan kita, melangkah maju bersama, membangun Lampung, mewujudkan cita, adil dan sentosa. Membantu Lampung dengan jaya sentosa, jadilah banggaan kita. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, niat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, nyaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia.
SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menunjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa hebat. Lampung berjaya. Selanjutnya, acara ketiga yaitu doa yang akan dibacakan langsung oleh Bapak Ahmad Basyuni, SPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengajak semua untuk berdoa. Semoga apa yang kita cita-citakan rekan-rekan kita dapat diberi kemudahan, kelancaran, Amin. dan semoga mendapatkan ridho dan berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rabbana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatal dini wal hidayah wa sari wa jalan fi wa barakatan fi rizqi. Wa rahmatan ila maut. Allahumma amin alaina bi rahmatika wa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Ike Maria Sari, SPDSM, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam damai untuk kita semua. Salam guru penggerak. Juga salam kehormatan dari Bumi Lampung Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Waka SMK N1 Gunung Labuhan, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Waikanan yang berbahagia. Puji serta syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih bersama-sama berkumpul di ruang guru SMK N1 Gunung Labuhan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya insya Allah kita nantikan di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 3 orang calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Waikanan, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nanti akan dipaparkan oleh yang pertama Ibu Marsha Ajodia Sarjana Pendidikan, Ibu Dina Madalia Sarjana Pendidikan, dan Ibu Jaria Sarjana Ekonomi Islam. Bapak Ibu, diseminasi, kalau kita biasa menyebutnya, penyebutan orang Indonesia itu diseminasi, sebenarnya aslinya itu diseminasi. Ya, diseminasi ini adalah
sebuah proses penyebaran inovasi yang direncanakan. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini diartikan adalah penyebaran informasi, penyebaran gagasan, penyebaran ide dan sebagainya. Itu diseminasi. Bapak Ibu ya. Nanti teman-teman dari calon guru penggerak angkatan 10 ini akan menyebarkan berbagai informasi dari 3 tema yang akan mereka sampaikan kepada kita semua. Saya berharap kita semua bisa mendengarkan paparan informasi, inovasi dari teman-teman bertiga ini untuk bersama-sama kita simak dengan baik. Sebagai penyebaran ilmu. Kemudian saya berpesan kepada 3 orang calon guru penggerak, ilmu yang sudah disebarkan, inovasi yang sudah disebarkan, ini dapat ibu bertiga lakukan dengan konsisten. Jangan hanya disebarkan saja informasinya, tetapi program yang ibu bertiga buat ini tidak dilaksanakan secara konsisten di sekolah kita maupun di sekolah lain. Saya sangat berharap ibu bertiga bisa lulus di angkatan 10 ini dengan nilai amat baik. Kami berdua sudah lulus dengan nilai amat baik. Semoga saja juga teman-teman di angkatan 10 bisa lulus dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung itu dengan baik. Tidak hanya ilmu untuk diri sendiri, tapi bisa disebarkan dengan teman-teman. Bisa juga memotivasi teman-teman semua untuk segera mendaftar di angkatan 12. Ya, Pak, Bapak-bapak yang muda-muda, Pak Yogi, Pak Jimmy, Pak Anton, Pak Barsa, semua. ASN maupun non ASN diupayakan tetap harus ikut dan bisa lulus di angkatan 12. Ini harapan saya kepada kita semua. Mari kita simak, kita dengarkan teman-teman calon guru penggerak angkatan 10 ini untuk melakukan penyebaran inovasi di sekolah kita dengan baik. Semoga saja kita semua nanti setelah mendapatkan penyebaran ilmu ini, kita pun bisa ikut inovasi dari teman-teman calon guru penggerak. Itu saja, saya rasa Bapak Ibu semua, mari kita simak, mari kita ikuti dengan baik, dengan tertib. Penyebaran informasi ini, semoga ini menjadi upgrade ilmu untuk kita semua, juga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Temanya apa? Punya di orang ini. selanjutnya pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 10 yang akan dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Labuhan, Ibu Ike Mariasari SPD NM atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Wakar Kurikulum beserta Bapak Wakar Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di SMK Negeri 1 Gunung Labuhan dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sholawat teriring salam, marilah kita
Ini saya mempresentasikan diseminasi budaya positif modul 1.4. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jaria. Saya mengajar di kelas 10 dan 11 akuntansi. Baik, Bapak Ibu Dewan Guru, di sini saya tidak bermaksud menggurui atau mengajari Bapak Ibu sekalian ya. Di sini saya akan berbagi ilmu dan berbagi pengalaman karena saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Jadi setelah saya mempelajari dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4, di sini saya banyak mempelajari dan memperoleh ilmu tambahan. Yang pertama di sini ada diseminasi modul 1.4 budaya positif. Di sini ada tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat anak-anak. Selanjutnya, di sini ada budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini budaya nilai dan kebiasaan yang baik itu salah satunya 5S ya, ada senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Baik, selanjutnya Ibu. Di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama ya Ibu Bapak. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan, merdeka, mandiri, bertanggung jawab, serta disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini yang maksudnya lingkungan positif adalah kita dapat mengontrol anak-anak didik kita, pergaulan mereka agar saling menghormati, menghargai, kemudian hormat terhadap guru, hormat terhadap sesama teman sejawatnya. Jadi di sini perasaan aman adalah supaya tidak ada yang namanya diskriminasi. Kadang-kadang ada siswa-siswa yang merasa dirinya lebih punya power, kekuatan, dia semena-mena terhadap teman sendirinya. Misalkan seperti pembulian, atau ada guru juga ya yang menasehati peserta didik tapi seperti menghakimi, menghardik. Itu tidak boleh ya Ibu Bapak, karena kita harus menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, agar anak-anak siswa kita itu dapat bahagia bersekolah di lingkungan kita, tidak merasa tertekan, tidak merasa terancam, jadi mereka nyaman. Di sini ada sebuah permainan ya. Saya meminta rekan Dewan Guru 2 menjadi menjadi tim A dan menjadi yang tim B. Di sini tim A itu mempunyai sesuatu yang digenggam yang sangat berharga. Nah, yang tim B itu dia mengusahakan bagaimana dia bisa membuka genggaman tangannya. Boleh dengan cara menghardik, boleh dengan cara merayu, boleh dengan cara menggelitik,
boleh dengan cara memohon. Jadi boleh dengan cara apa saja. Yang penting si tim A ini bisa membuka tangannya, atau bahkan si tim A ini tidak bersedia untuk membuka tangannya. Saya minta Ibu Arlina biar tidak ngantuk. Ayo maju Ibu. Ayo. Pasangannya bersama Ibu Sasa ya. Ayo maju. Oke, baik. Saya minta Ibu Arlina ini sebagai tim A yang menggenggam erat tangannya, yang seolah-olah itu di dalam tangannya itu ada benda yang sangat berharga. Kemudian Ibu Sasa adalah sebagai tim B yang berusaha boleh merayu, menghardik, boleh membeli yang lipstick bisa dibuka. Silakan Ibu. Ibu makan saja. Kasih bahan ya. Saya buka Ibu Arlina karena kecil banget. Nggak totalitas. Ayo gimana? Sasa boleh dengan cara Aniska. boleh dengan cara ngomong, boleh dengan cara nasi kuning, atau Diberikan bahan. supaya genggaman tangan Ibu Arlina itu bisa ngaruh. Udah nggak dikasih, udah bagaimana? Boleh bahaya. Kamu kaget. Kagetnya kenapa Ibu? Ada apa di tangannya? Kasih lagi 2000. Bodoh lah gitu deh. Saya bakal ngelakuin apa aja lah buat Ibu. Jadi itu berapa Ibu? 2000 ada Bu? Ada ya. Iya 2000. Iya, yakin Bu. 2000 ya. Kosong. Terima kasih untuk Ibu Sasa dan Ibu Arlina. Kayaknya agak semangat ya nanti ya. Ayo kita ice breaking sebentar ya. Jadi kalau saya bilang ular itu panjang, cacing itu pendek, gajah itu besar, tikus itu kecil. Tapi dikebalikannya ya Bapak Ibu, tangan Bapak dan Ibu itu kebalikannya. Jadi kalau saya bilang ular itu panjang, cacing itu pendek, gajah itu besar, dan tikus itu kecil. Siap ya Bapak Ibu? Kalau ada yang salah, nanti dapat konsekuensi. Berdiri ya? Ayo berdiri dulu ya, supaya kita nggak ngantuk ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi. Kurang konsentrasi Ibu. Ayo biar nggak ngantuk nanti kita. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang boleh. Nah, kurang konsentrasi ini. Ayo. Kalau ular itu panjang. Kalau cacing itu pendek. Kalau gajah itu besar. Kalau tikus itu kecil. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali.
Glaser. Di sini beliau mengatakan ilusi guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira Bapak dan Ibu Dewan Guru setuju nggak dengan adanya ilusi yang seperti ini? Demikian. Setuju? Apakah kalau orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa? Setuju? Tidak ya. Karena kalau sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya kurang baik. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah Bapak dan Ibu guru ini setuju? Setuju? Kenapa alasannya? Ayo, Bapak Fuad silakan. Bapak tadi setuju bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Setuju? Kenapa? Alasannya kenapa, Pak? Supaya kedepannya dia lebih baik lagi. Biar lebih cepat lagi. Oh, jadi merasa bersalah itu sangat efektif, Pak ya? Oke, ada yang tidak setuju di sini? Pak? Setuju. Alasannya, Pak? Menurut saya, kenapa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, karena biar pihak kedua ini bisa mengetahui apakah tindakan yang dilakukan itu bersalah atau tidak. Karena kalau walaupun dengan membuat dia tidak merasa bersalah, padahal tindakan yang dilakukan itu salah, maka dapat membuat orang pihak kedua ini merasa besar kepala dan membanggakan apa yang telah dilakukan. Padahal hal-hal tersebut bisa saja menunjukkan ataupun merugikan orang lain. Terima kasih Bapak. Minta aplausnya Bapak Ibu. Oke, di sini ada pro dan kontra ya. Kontra mengenai kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau bisa kita tidak boleh ada di posisi membuat orang merasa bersalah karena kurang tepat. Kenapa? Karena anak itu tidak ada maksudnya dari dalam dirinya untuk merubah sikapnya. Tidak ada kesadaran dirinya. Mereka hanya takut karena merasa tidak nyaman, takut mengecewakan Bapak Ibu Dewan Guru. Padahal sebenarnya siswa tersebut kurang untuk terbuka atau kurang untuk berubah dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya, Ibu. Di sini yang kedua ada disiplin positif. Apa sih makna kata disiplin? Ada yang bisa? Tepat waktu. Apalagi Pak? Keharusan. Ibu? Taat dan patuh. Sebenarnya disiplin di sini adalah menghargai diri sendiri. Contohnya kita berangkat pagi, kenapa bisa menghargai diri sendiri? Apabila kita berangkat lebih awal, otomatis anak-anak, murid, dan dewan guru akan melihat kita menjadi orang yang tepat waktu. Kalau kita selalu berangkat telat atau sejamnya terlambat masuk, itu akan kayak digunjingkan orang, diomongin orang. Itu kan kayak tidak menghargai diri sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya, disiplin itu menghargai diri sendiri. Disiplin itu banyak ya. Disiplin waktu, disiplin pekerjaan, disiplin apa lagi? Banyak ya kata-kata disiplin. Tapi yang pasti disiplin adalah menghargai diri sendiri. Ada tujuannya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Lanjut Bu. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid.
Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu untuk tujuan mulia. Nah, disiplin di sini juga ada kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi sebenarnya disiplin itu bukan peraturan, bukan suruhan, tapi kita menghargai diri kita sendiri agar tumbuh rasa tanggung jawab. Kemudian apa lagi? Di sini belum Bu, yang tadi. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila salah satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis. Kemudian gotong royong, berkebinakaan global. Dan yang terakhir adalah kreatif. Itu tadi adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Apabila kebutuhan dasar kita tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini ada realitas kebutuhan. Setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada seperti emot cinta, kasih, dan merasa diterima. Bapak Ibu Dewan Guru, jangan lupa kalau kita memperhatikan anak-anak di kelas, ada yang murung, ada yang suka usil, itu semua mereka mencari perhatian. Kenapa mencari perhatian? Biasanya anak-anak tersebut kurang kasih sayang di keluarganya. Jangan lupa Bapak Ibu, saya juga sebagai seorang ibu, anak itu harus selalu dipeluk, ditanya, dan disayang. Jadi seolah-olah mereka itu tidak akan kekurangan kasih sayang. Karena kalau kekurangan kasih sayang, mereka akan melampiaskan dan mencari-cari perhatian kepada orang lain. Kemudian di sini ada penguasaan. Penguasaan tuh mereka tuh seperti kayak mempunyai power. Mereka dapat melakukan segalanya. Atau dia merasa badannya besar, tinggi, merasa kehidupannya kecukupan, jadi dia bisa mempunyai power itu tersebut, kekuatan. Dan yang pertama tadi tidak lupa adalah untuk bertahan hidup. Bapak Ibu, kita sebagai manusia yang pertama adalah untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, dan keamanan. Kemudian yang keempat itu ada kesenangan. Kesenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Jangan lupa Bapak Ibu, kita semua harus memiliki hati yang senang, bahagia, agar apa yang kita lakukan akan berhasil. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan hati yang tidak senang, hati yang tidak ikhlas, hati yang tidak bahagia, maka akan cenderung hasilnya kurang maksimal. Jadi kita harus menjadi guru yang bahagia. Kemudian kalau bisa murid kita juga ikut pelajaran kita harus merasa bahagia, jangan sampai tertekan. Yang terakhir di sini ada kebebasan. Kebebasan memilih, kebebasan berpendapat. Jadi kita sebagai manusia itu tidak ingin namanya dikekang. Jadi ingin yang namanya kebebasan dalam hal yang positif. Selanjutnya, kasus 1 di sini, Ibu Ira, guru SD kelas 6.
di SD Permai. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ira, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa Agus melakukan hal tersebut? Ayo Bapak Ibu Dewan Guru, kira-kira Agus ini alasannya apa ya? Bapak baca. Agus ini sering mengambil makanan atau bekal temannya. Dan temannya ini sering melaporkan kejadian tersebut kepada guru. Kira-kira kalau kita sebagai Ibu Ira, apa yang harus kita lakukan? Apakah langsung memarahinya? Apakah kita memanggil menasihatinya? Apakah kita menanyakan apa alasannya? Menanyakan alasannya. Kenapa Agus tersebut selalu mengambil bekal temannya? Iya. Apakah ada dari kebutuhan 5 dasar manusia yang tidak terpenuhi? Berarti kita harus memanggil anak itu untuk menanyakan kenapa melakukan hal yang tidak bagus. Kemudian kita kasih solusi, kita kasih nasihat, dan kita rangkul supaya anak ini paham bahwa yang dilakukan itu tidak bagus dan bisa jangan sampai terulang kembali. Terima kasih Ibu. Ya, jadi kita hal yang pertama adalah menanyakan dulu ya, kenapa alasannya sih Agus itu melakukan hal tersebut. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Kira-kira Agus itu lebih ke yang mana? Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Di sini adalah dia ingin bertahan hidup atau mempertahankan kehidupannya ya. Kalau nggak makan lapar kan, dimana dia mau konsentrasi, takutnya pingsan nanti. Jadi dia merebut makanan temannya. Yang kedua di sini ada teman Agus, jadi perhatian Agus, ada perasaan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga di sini ada dia merasa hebat karena temannya jadi takut atau menuruti keinginannya. Di sini ada power atau kekuatan bahwa Agus itu kayak jagoan. Dan yang keempat di sini Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekalnya itu saja. Jadi di sini kayak kebebasan bahwa dia pengen laut yang lain, tapi orang tuanya selalu memberikan bekal yang sama. Dan yang terakhir Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah dari temannya. Di sini dia bahagia kalau melihat temannya itu ketakutan, nggak bisa makan. Jadi kira-kira dari kasus yang tadi Agus ini lebih ke yang mana Bapak Ibu? Sepertinya yang di nomor 1. Karena Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal untuk bertahan hidup. Oke? Di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran yang lain. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja dia menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membicarakan teman-temannya, Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa dalam masalah dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Jadi dari kasus di atas Bapak Ibu di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Jika setuju, mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ayo Bapak Ibu, boleh mengutarakan pendapatnya? Bapak? Itu ada kasus dan ada 2 pertanyaan.
Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA? Jika setuju, mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dan mengapa alasannya? Ayo Bapak Ibu, boleh? Ya, jadi ada yang mau menanggapinya Bapak Ibu? Pak Ugi, biar gak ngantuk. Ya, jadi di sini kalau saya mengamatinya ya, di sini saya tidak setuju dengan tindakan yang Pak Seno lakukan kepada IPA, karena ini akan membuat IPA muridnya akan merasa malu. Mengapa seharusnya tindakan Pak Seno tidak seperti itu? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Jadi seharusnya tindakan yang Pak Seno lakukan adalah menanyakan kenapa IPA ini mencoret-coret bukunya, bukan malah memperhatikan pelajarannya. Ditanyakan alasannya kenapa, apakah tidak paham, tidak mengerti, atau bosan. Jadi nanti kan akan dicarikan solusinya. Jika bosan kenapa, jika tidak paham maka akan dipelajari lebih lanjut. Kemudian di sini tindakan Pak Seno ini menghukum atau konsekuensi, Bapak Ibu? Apa Ibu? Ibu Dina? Apa? Yang pertanyaan kedua, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena si IPA ini tidak bisa menjawab pertanyaan dan dia disuruh maju ke depan untuk berdiri. Ya, ini adalah hukuman. Lanjut. Ya, Bapak Ibu Dewan Guru yang terhormat, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sanksi, atau konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih ke arah yang negatif. Kalau konsekuensi dia lebih ke arah netral. Dan kalau dia restitusi itu ke arah yang positif. Salah satunya saja kita ambil sesuatu yang menyakitkan. Nah, kalau hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Itu hukuman. Menyakitkan contohnya kalau kita masuk, anak-anak kita masuk sekolah terlambat, disuruh keliling lapangan 10 kali. Itu dampaknya akan menyakitkan dan harus terjadi. Jika dia dikonsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi juga, tapi tidak menyakitkan. Dan restitusinya adalah, restitusi merupakan pilihan. Jadi ketika dia masuk sekolah terlambat, harus ada pilihan. Pilihannya apakah duduk di luar, belajar di luar, atau duduk di dalam. Jadi restitusi itu adalah pilihan. Contoh selanjutnya adalah yang hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Pasti hukuman itu perasaannya adalah tidak nyaman. Misalkan dihukum di depan kelas dan dilihat, ditonton dengan teman-temannya, itu murid tersebut akan merasakan perasaan yang tidak nyaman. Kalau yang konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak, tapi dalam jangka waktu pendek. Misalkan dia mencoret-coret buku temannya, konsekuensinya adalah dia harus mengganti buku temannya. Kemudian di restitusi, yaitu korban mendapatkan ganti. Lanjut Bu Sasa. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Di sini motivasinya eksternal atau dari luar.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal atau dari luar. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, di sini ada untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi dari diri. Jadi itu perbedaannya dari motivasi perilaku manusia. Mari berlatih. Ini hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu Dewan Guru, saya mohon untuk bisa bersama-sama kita berlatih ya. Di sini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, benar sekali, konsekuensi, karena dia sudah mencoret-coret, konsekuensinya dia harus membersihkan kembali. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini bentuk apa? Hukuman, karena dia perasaan menyakitkan dan tidak nyaman. Ini adalah hukuman, bentuk hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi karena sudah mencoret-coret tugas temannya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya. Hukuman karena ada perasaan tidak nyaman dan menyakitkan. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman karena tetap tadi menyakitkan dan tidak nyaman. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita sering zaman dulu ya. Ini aja gitu. Nah, ini tadi adalah jawaban dari hukuman atau konsekuensi. Dan yang kelima, di sini ada restitusi posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kira-kira Bapak Ibu Dewan Guru, kita pernah ada di posisi mana sebagai guru? Kalau saya pernah di posisi penghukum, saya pernah. Di posisi pembuat merasa bersalah, saya pernah. Teman, sebagai teman juga saya pernah. Tapi yang paling tepat Bapak Ibu Dewan Guru, kita harus ada di posisi sebagai manajer. Karena kalau penghukum adalah anak ini tidak akan bisa merubah sikapnya, dia akan malah merasa tidak nyaman, kemudian benci, ada kekecewaan terhadap guru, karena ini hukuman itu tidak akan bisa membuat murid menjadi lebih baik. Justru sebaliknya. Kemudian pembuat merasa bersalah juga kurang tepat karena murid melakukannya karena terpaksa. Kemudian jika kita posisi sebagai teman, murid atau anak didik kita akan kurang hormat atau kurang menghargai kita sebagai Bapak Ibu Dewan Guru jika kita terlalu dekat atau memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau, ini yang sering mentaati peraturan, selalu menanyakan apa peraturannya. Dan yang terakhir itu manajer. Manajer ini selalu memberikan pertanyaan mengapa melakukan hal tersebut, menanyakan alasannya, kemudian sebagai manajer ini memberikan solusinya atas permasalahan yang ada, kemudian memberikan kesempatan anak didik untuk memperbaiki
kesehatannya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat kembali ke kelompok teman-temannya dengan jiwa dan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik lagi, tanpa mengalami rasa ketidaknyamanan. Posisi kontrol. Di sini ada pertanyaan dan siapa yang mengatakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini siapa yang mengatakannya? Di sini adalah pembuat orang merasa bersalah karena kata-kata saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian di sini selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini posisi sebagai penghukum karena dia selalu menghardik dengan kata-kata yang kurang pantas atau kata-kata yang kasar. Selanjutnya, ayo lakukan demi ibu atau demi bapak. Nah, di sini adalah posisi sebagai teman. Jadi seperti memohon, ayolah lakukan untuk ibu dan bapak gitu. Kemudian ini selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah posisi pemantau. Jadi kalau misalkan dia masuk sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dan mengumpul tugas tepat waktu, maka akan mendapatkan seperti penghargaan bintang. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini ada di posisi manajer. Jadi menanyakan apakah murid yang melakukan kesalahan dapat memperbaiki kesalahannya dan dengan cara apa. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini di posisi penghukum karena dia seperti menghardik atau memberikan kata-kata yang tidak pantas. Selanjutnya, kasus 1. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu, Ibu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan seperti Vivi dan Natali mengetahui hal tersebut dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Wati. Ibu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengatakan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Yang kasus pertama tadi, itu kira-kira Ibu Wati ada di posisi sebagai apa, Bapak Ibu? Teman. Selain teman? Tidak. Bu Wati yang pertama posisi sebagai teman, dan yang kedua merasa bersalah atau pembuat merasa bersalah. Jadi kalau si Vivi dan Natali ini tidak mengerjakan tugas, maka nanti Bapak kepala sekolah akan marah dan ayolah kerjakan tugasnya. Itu seperti memohon, seperti posisi terhadap teman. Selanjutnya kasus 2. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anton dan dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Siti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Siti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruangan kepala sekolah. Selanjutnya Ibu Siti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati.
serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anton. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Siti balik bertanya kepada Anton, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan? Anton pun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Siti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anton yang terlepas? Jadi di sini Ibu Kepala Sekolah bertindak di posisi sebagai manajer. Dia menanyakan dulu atau memvalidasi identitas. Jadi kan si Dino ini lagi kesel, lagi marah-marah. Jadi menstabilkan identitas biar dia nggak marah-marah dulu. Jadi ditanya kenapa alasannya. Dan kemudian ditanyakan lagi apakah si rekannya ini bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Dan dia minta diganti kancingnya. Selanjutnya, Bu. Sabar. Cut dulu ya. Jamnya berapa? Oke, Bapak Ibu masih semangat ya. Kita lanjut yang keenam, ya ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Kemudian apa yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi di keyakinan kelas ini kalau bisa Bapak Ibu kita harus mengajak serta murid-murid apa keyakinan kelas apa yang ingin mereka tempatkan, seperti itu. Jadi jangan kita saja yang membuat, tapi anak-anak kita yang harus memberikan atau membuat keyakinan kelas. Kita juga boleh ya. Kemudian nanti kita lihat lagi keyakinan kelas yang sesuai dengan kelas kita. Jangan yang bahasa yang susah-susah, yang mudah diingat saja, dan yang secara universal atau secara umum. Lanjut. Ya, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Diri sendiri, mohon maaf. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan keyakinan kelasnya keselamatan dan menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Itu dia tadi keyakinan kelas. Ada tanggung jawab, kemudian ada saling menghormati, ada kesehatan, kemudian juga ada untuk keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa peraturan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh murid-murid. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sudah dibuat keyakinan kelas urutannya bersama murid-murid, kita harus meninjau kembali apa-apa yang sudah bisa kita terapkan dan mana yang belum bisa kita terapkan. Yang terakhir di sini ada segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini pentingnya adanya segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah terhadap siswa didik kita. Jadi kita di sini membantu murid itu memiliki tujuan, kedisiplinan. Nah, kemudian di sini juga memuliakan dirinya serta memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Jadi semua orang pasti punya kesalahan, pernah berbuat salah. Tapi yang paling penting adalah berusaha memperbaiki kesalahannya dan tidak terulang lagi. Jadi dia bisa kembali ke kelompoknya untuk karakter yang lebih kuat, yang lebih positif lagi. Misalnya kita contohkan aja, banyak murid-murid yang tidak memasukkan baju ke dalam pakaiannya, itu kan kurang rapi. Kita liatin, kita sapa, lama-kelamaan setiap murid itu melihat kita, maka murid tersebut tidak usah lagi kita perintahkan masukin dalam baju di dalam pakaian atau di dalam celana supaya lebih rapi. Jadi mereka lihat kita saja sudah ingat, oh iya ibu ini, langsung dimasukkan. Secara sendirinya mereka akan berubah tanpa kita harus kejar-kejar. Nah, di sini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini ada perkataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Itu menstabilkan identitas. Jadi murid itu lagi kesel, lagi marah. Jadi kita jangan langsung bertanya, kamu salah, jangan. Kita harus menstabilkan identitas dulu supaya anak itu reda dulu amarahnya. Jadi kamu tuh bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Namanya kita manusia adalah seseorang yang tidak luput dari kesalahan. Kemudian setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Di sini ada pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi menanyakan alasannya kenapa murid itu melakukan kesalahan. Nggak mungkin murid tiba-tiba melakukan kesalahan tanpa ada alasannya. Jadi kita harus mendengarkan, kita sabar mendengarkan apa sih permasalahan murid, kenapa selalu berbuat seperti ini. Nah, jadi mereka tidak segan gitu bercerita, ibu saya begini. Nah, jadi alasannya ketemu. Setelah kita menemukan alasannya, kita menanyakan keyakinan apa yang kalian langgar atau yang kalian patuhi. Keyakinan kelas seperti menghormati orang lain, disiplin, jujur. Kita harus menanyakan lagi, apakah mereka melakukan hal tersebut itu melanggar keyakinan yang mana gitu. Selanjutnya, di sini tahapan segitiga restitusi yang tadi ya. Satu, menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahannya. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu salah satu dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini ada kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Itu menanyakan seperti alasannya kenapa. Lanjut. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita sudah mengetahui alasannya kenapa murid melakukan hal tersebut, kita menanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama murid. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan seperti itu. Lanjut.
Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika selama saya mempresentasikan banyak tutur kata saya dan sikap saya yang salah, yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mohon maaf, ini bukan menggurui, bukan saya merasa paling ini, saya hanya berbagi ilmu apa yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak, bahwa ini banyak sekali pembelajaran yang baru saya pahami, dan ini insya Allah akan saya terapkan di sekolah kita. Mohon dukungannya, mohon kolaborasinya, dan mohon kiranya ada masukan kritik untuk saya yang lebih baik nantinya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan guru sekalian, itulah hasil dari pemaparan calon guru penggerak angkatan 10 Diseminasi Budaya Positif modul 1.4. Marilah kita bersama tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan hati Bapak Ibu guru sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.